warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Indriani Talita Putri dengan NPM 2417051013 dan rekan saya Fernando Cristiano Silitonga dengan NPM 2417053001 dan ini rekan saya. Halo, saya Arkan Alakim Larabe dengan NPM 2417053002. Di sini kami akan memberitahu caranya bagaimana membuat Linux customisasi dengan QB. So, let's get started. Halo guys, jadi saya di sini mau kasih tahu cara install Kubix di dalam Ubuntu. Jadi karena sebelumnya saya sudah install Ubuntu dan teman-teman juga bisa install terlebih dahulu Ubuntu di VBox teman-teman. Setelah itu bisa di start Ubuntu teman-teman untuk masuk ke dalam Ubuntu. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah masuk, teman-teman bisa masukin password yang teman-teman sudah simpan sebelumnya. Nah, ini sudah masuk. Jika sudah masuk ke Ubuntu, teman-teman bisa langsung cari teman-teman bisa install Kubix di dalam terminal. Nah, untuk sintaksnya bagaimana, teman-teman bisa cari di Firefox cara sintaksnya itu bagaimana, lalu di paste di terminal. Tapi karena saya sebelumnya sudah menginstal Kubix, seperti ini tampilannya. Jadi saya langsung masuk ke Kubix saja. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa membuat folder terlebih dahulu, folder seperti ini di sini. Nih. Oke. Jika membuat folder bisa pencet di sini terlebih dahulu, lalu bisa diikuti perintah selanjutnya. Karena saya sudah membuat folder dan tinggal bisa masuk saja kita di folder yang sudah saya buat. Nah, tampilannya akan seperti ini jika teman-teman sudah membuat folder yang berisi ISO. Dia akan auto sudah seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa customize di sini. Nah, untuk pertama kita tinggal sudo apt update terlebih dahulu. Nah, jika sudah update, teman-teman langsung di upgrade. Enter. Oh, maaf teman-teman, salah. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai upgrade, tampilan seperti ini karena saya sebelumnya sudah mengupdate dan mengupgrade-nya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum mengupdate dan mengupgrade-nya, dia tampilannya tidak seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung menginstal Plasma. Sudo apt install KDE Plasma desktop. Oke, langsung enter aja. Udah.
Oke, karena saya juga sebelumnya sudah menginstal Plasmanya, jadi dia nggak bisa diinstal lagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum menginstal Plasmanya, dia tampilannya tidak akan seperti ini. Jadi dia tinggal ngikutin perintah yang ada, dan lalu teman-teman bisa ngikutin perintah yang ada. Nah, setelah selesai menginstal Plasmanya, kita akan belajar cara menginstal aplikasi agar ada di Ubuntu, teman-teman. Oke, hai semuanya. Jadi di sini aku Indri akan melanjutkan dari teman aku tadi. Jadi di sini aku akan membuat share folders dulu. Oke, jadi kita ke Windows. Di sini aku buat di D. Di sini kita akan buat new folder. Di sini aku bakal namain share folder. Oke, kalau udah kita akan ke Ubuntu lagi. Oke, kemudian kita akan buka terminal dulu dengan shortcut Ctrl Alt T. Nah, di sini kita akan buat folder dulu. Di sini aku bakal buat folder Linux folder. Nah, udah itu kita buat file namanya itu share.sh. Oke. Nah, kalau udah, nah setelah itu kita buka terminal lagi, Ctrl Alt T, lalu kita ketik file monshare tadi, share.sh, lalu kita masukin password akun kita. Nah, setelah itu kita akan drag foto-foto yang bakal kita gunain di Ubuntu. Kita drag ke share folder tadi yang udah kita buat di D. Jadi drag aja foto-fotonya. Nah, oke, jadi foto-fotonya udah ke drag. Nah, selanjutnya kita bakal cek di Ubuntunya itu file yang tadi. Nah, jadi file yang tadi udah kita drag itu udah bakal ke link ke Linux folder yang tadi udah kita buat di monshare.sh. Oke, kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu menginstal aplikasi ya. Dan di sini saya akan menginstal widget dan Chrome. Oke, sebelumnya kita pt update dulu ya. Oke, Oke, pertama kita ngecek widget version kita dulu ya. Oke, ini versi widget kita, dan kita akan menginstal widget. Oke, sudah, dan kita download Chrome.
Oke, kita periksa dulu apakah perintahnya sudah sesuai. Ini TPS. Oke, sepertinya sudah. Oke, kita menunggu proses instalasi Chrome. Oke, di sini masih agak sedikit lama prosesnya. Oke, selesai install Chrome. Di sini kelompok kami hanya menginstal Chrome saja ya untuk Kubiknya. Oke, kita langsung next aja. Oke, di sini agak membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses ini. Jadi harap tunggu, mungkin di menu ini akan dijeda. Baik, setelah selesai proses tahap awal yang sangat lama, kita akan melanjutkan tahap kedua yang juga sangat lama ya. Oke, generate. Nah, di sini mungkin sangat-sangat lama. Ini ialah tahap kedua yang lama ya teman-teman. Mungkin video ini dijeda lagi seperti tahap lama yang pertama. Oke, setelah proses selesai, maka hasilnya akan seperti ini ya. Lalu di tampilan seperti ini kita langsung close saja. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap sekian, yaitu dimana kita memindahkan file ISO yang sudah kita buat di Kubik, dan agar bisa tampil di sini, kita akan mengcopy file tersebut. Copy, lalu kita akan memasukkan masih copy Ubuntu. Mungkin agak sedikit lama ya. Menunggu lagi nih teman-teman kopinya. Ya mungkin ini akan dijeda ya teman-teman. Oke guys. Oke, setelah proses copy ISO nya ke manager file, dan begitu lama cukup prosesnya, kita akan masuk ke dokumen D. Oke, dokumen D ini mana kita naruh ISO kubiknya itu di sini. Oke, kita lanjut membuat mesin keduanya supaya kubik kita itu bisa berjalan. Bener banget. Oke, ini kita matikan aja ya. Kita power up dulu ya teman-teman. Untuk yang Linux yang sebelumnya yang tadi kita jalanin untuk membuat mesin kedua. Oke,
4 ISO yang baru. 4B. Oke, kita Oke ya. Oke, terus ISO-nya ini kita masukin yang hasil kopian tadi. Yang barusan teman-teman buat tadi. Di share folder. Oke, ini adalah ISO yang kubik tadi. Oke guys, jadi teman-teman udah milih folder ISO-nya, lalu pilih tipe Linux, subtype-nya Oracle Linux, lalu bisa langsung pindah ke hardware. Untuk base memorinya itu 4000 dan CPU-nya itu 4. Untuk hard disk-nya kita langsung next saja. Dari ulang. Hah? Oracle. Iya Tadi bukan itu. di video Iya. Rapli Oracle dorang. Bukan video Rapli, Surya. Surya. Iya. Emang orang pakai apa? Tadi kita juga makanya Ubuntu tadi Pak, terus di awal. Awalnya. Bukan nggak bisa, laptopnya nge-frame. Iya, coba ulang. Coba di awal gimana tadi? Mana tadi yang ngomong? Yang awal ya, nggak, ya udah. Coba, lu udah tadi ngerekod apa sih? Nggak apa, record aja, nanti gua tinggal ambil yang benar. Nih, kan kelompok kerja. Masalah kok udah diulang lagi lu? Makanya itu gue bingung. Tadi gua udah finish malah. Iya kan? Mm-mm. Nah itu dia. Deno Ya, Iya, ulang coba. ya. belum Oke, jadi teman-teman bisa pertama ngasih nama. Untuk nama kelompok kami itu nama kelompok 4. Lalu kita bisa cari ISO-nya atau cari foldernya, maaf. Cari foldernya terlebih dahulu. Ini. Select. Lalu untuk tipenya kita pilih Linux. Subtype-nya kita cari Ubuntu. Lalu kita bisa pindah ke hardware. Untuk hardware kita udahkan 4000 saja, nah sudah dirasa cukup. Kalau untuk CPU nya kita gunakan 4, hard disknya 25 GB saja. Setelah itu kita bisa finish. itu karena ada Oke, setelah di finish teman-teman bisa langsung mulai start. ISO-nya Oke, goblok, anjing. Udah paling bener kan Ah. diulang pasti. Udah di X saja. langsung ada Hapus deh. oke Oke, kok save sih? Nah, udah nggak apa. ISO-nya pindahin mana? Di setting. Terus dulu ya. Nih. Tim. Jangan gerak, terhubung. Ini nih. Oh, iya. Oke. Ya. Mau restart kan? Enggak, sama aja. Oke, setelah selesai finish tadi, kita bisa masuk ke setting. Setelah itu pilih storage. Kita bisa pilih empty di sini, lalu pilih ISO-nya yang udah dibuat tadi. Karena kita udah dipilih, kita oke aja. Kita bisa langsung mulai start untuk yang Linux yang baru dibuat tadi. Oke, kita masuk. Enter. Nah, oke, sudah masuk.
setelah ini selesai kita akan menginstal ulang Ubuntu ya guys. Kita menunggu preparing Ubuntu-nya selesai. Kita bisa langsung next. Next. Sini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Buat apa? Oke, nggak usah ya guys, kita pilih English aja. Dan next, skip saja. Next, next, dan next. Nah, kita install Dart. Buat. Oke, install dua-duanya. Oke, kita langsung next. Nama ini kita akan beri nama kelompok 4. Password, teman-teman bisa memberikan password Harus beda nama yang enak. password sesuka teman-teman yang mudah diingat. Kita bisa next, kita pilih Jakarta, next, kita install. Nah, di sini teman-teman bisa menunggu untuk menginstalnya karena biasanya saat proses ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Oke guys, jadi karena udah selesai prosesnya, kita bisa langsung restart mau sekarang. Tunggu saja ya guys. Berangkat.
Oke, maaf ya guys, ada lagu sedikit. Ini lupa dipatiin. Oke, kita tinggal masuk kembali ke roomnya. Sebelum kita masuk, kita bisa setting dulu. Nah, kita pilih ke plasma. Oke guys, jadi kita masukin plasma kita tadi, kita enter. Nah, kita sudah masuk plasma guys. Ini dia tampilan logo plasmanya. Nah, ini tampilan plasma kita guys. Oke, nanti ini kita akan mengedit. Oke, selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Oke teman-teman, saya kembali lagi di step selanjutnya, yaitu membuat tampilan plasma sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita akan masuk ke Friends. Nah, fungsi Friends ini apa sih bang? Fungsinya yaitu sebagai template agar tampilan desktop Ubuntu kita tampilan desktop plasma kita nggak basic. Jadinya kita sesuai keinginan kita. Setting kita mana? Yang include dengan folder-folder yang lain ya. Oke, ini kita install. Oke, setelah proses downloadnya selesai, kita disuruh memasukkan pin plasma kita. Oke, kita akan use. Dan ini dia tampilan. Coba kan teman-teman. Oke. Dan untuk berubah semuanya, kita seperti ini mana ya? Oke, seperti ini saja. Oke, kita akan mengedit tampilan terminalnya juga sepertinya supaya bagus. Jadi tidak basic seperti ini ya. Kita di sini. Oh, salah.
kita. Oke, sudah selesai. Kita edit ya. Siap. Kembali lagi ke teman-teman mengedit apa. Kalau di sini buku tampilan pena, kita saja kurang menarik. Kalau tidak, kita oprek lebih dalam lagi ya. Sedikit saja supaya menarik. Mungkin ini. Tampilan yang bagus, kita cari aja deh yang menarik. Bagus nih teman-teman. Apa ya? Settingnya apa ya? Yang ini aja lah ya. Lebih simpel seperti ini. Oke, sudah. Menarik ya. Oke, kita selanjutnya akan mendownload Latedoc di terminal ya. Fungsinya Latedoc apa sih? Nanti mari kita lihat fungsinya apa. Sudo apt install Latedoc. Oke, dan passwordnya. Oke, kita tunggu hingga downloadnya selesai. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat di aplikasinya. Latte. Oke, ini nih. Ini ada menu apa aja sih? Mari kita lihat. Nah, Wi-Fi Latte itu menampilkan seperti ini, kayak jendela di HP. Supaya ini diedit buat nah ini kita cek.
Oke, kita lanjut ke widget. Nanti add widget ini di sini juga bisa. Nah, untuk ininya kita Nah, widget ini seperti ini lah, di HP. Kita bikinnya di sini saja. Ambil lagi widgetnya. Google mungkin kita akan buat Google. Google Search. Oke, kita cari widget.
Google Sense. Nah ini di scroll aja. Desktop. Coba tidak mau tampil. Ah, ini udah ada nih desktop. Nah, seperti ini yang bagus ya teman-teman. Seperti ini jangan bagus. Oke, kita di sini akan customize. Karena ini clock display. Nah, kita ini warna cerah aja karena oke. Nah, ini udah berubah nih tulisan kering. Sekarang Saturday ya? Benar. Oke, ternyata tidak bisa menggunakan ini ya. Tidak bisa. Jadi harus milih. Oke, yang bagus mungkin warna pink ya. Pelakit.
sesuai ya adik-adik. Saya juga akan menampilkan apa saja yang bisa download. Oke, dari segi appearance kita sudah download ini. Terus di aplikasi style ini seperti buttonnya, jenis buttonnya dan ukuran volume gitu. Nah, style ini kita bisa aja. Di Windows ini yang buat terminal itu ya. Tur kita gitu aja. Ya, Bos. Wih, smart ya. Kecil banget tapi oke, mungkin sekian dari tutorial dari kelompok kami. Terima kasih. Halo. Halo guys. Jadi tadi adalah Video tutorial Membuat link sendiri dengan kustomisasi Kubik. di VirtualBox. sekian, terima kasih. Bye bye.